Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edrida Pulungan. Saya bekerja di staf Sekjen DPD RI. Saya memilih jalan pengabdian sebagai abdi negara dimulai dengan di antara dua pilihan ketika saya mendapatkan beasiswa Fulbright ke Amerika, hingga akhirnya saya berikhtiar dan memilih jalan menjadi ASN di tahun 2011. Kemudian saya berkarir di bagian analis aspirasi daerah, hingga kemudian di bagian penulisan tim pidato Ketua DPD RI, kemudian berpindah di Humas memperkenalkan DPD RI, hingga akhirnya saya ditempatkan di bagian penyerapan pelayanan teknis dan akan direkomendasikan menjadi analis kebijakan muda. Pada saat saya menerima anugerah ASN Kemenpan RB untuk 10 nominator, saya sangat merasa terharu, bahagia, dan bangga karena bisa membawa lembaga saya memperkenalkannya kepada masyarakat dan juga dunia. Saya memiliki 5 inovasi. Yang pertama adalah pengembangan ekonomi kreatif daerah berdasarkan pentahelix, di mana ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media. Karena semua itu harus bersama-sama bekerja untuk membangun ekonomi kreatif daerah. Karena di masa pandemi ini kita mengetahui bersama karena adanya pembatasan skala sosial, maka masyarakat dan pemerintah segenap sektor harus bersama-sama keluar dari kondisi ini dan melakukan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN, saya membantu secara profesional, administrasi, dan keahlian kepada anggota DPD RI yang ada di seluruh Indonesia, termasuk 34 provinsi, karena mereka adalah membawa pesan aspirasi masyarakat daerah. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa rancangan undang-undang ekonomi kreatif daerah ini adalah dilaksanakan oleh inisiasi dari anggota DPD RI Komite 3, dan kemudian setelah tahun 2015 diundangkan hingga tahun 2019 nomor 24. Untuk itu, karena adanya kerjasama ini, maka diharapkan ini bisa diawasi dengan baik dan dilakukan pengembangan. Dan saya sudah memulai melakukannya di kampung saya, di daerah saya, Karangsedimpuan, hingga ke Medan, Palembang, Banyuwangi, hingga saya melihat bahwa ini perlu digalakkan di semua daerah. Itu yang paling berarti untuk kita semua bersama-sama membangkitkan lagi ekonomi daerah dan juga bisa melewati masa pandemi dengan baik. Yang kedua, ide saya adalah membuat acara diskusi lokal Zoom Heroes Network. Di sini saya menggagas bagaimana agar anggota DPD RI bisa menjadi narasumber dan kemudian mengundang akademisi, masyarakat sipil, komunitas media, dan banyak dipenuhi anak muda setiap malam Selasa, dan sudah 16 edisi. Ini sangat memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat sehingga semakin mengenal DPD RI. Yang ketiga, saya melakukan salah satu forum yang sangat menarik adalah ketika saya berhasil berangkat ke Singapura dalam program Smart City dan Artificial Intelligence. Saya membangun COPS Government International 4.0, di mana ada 14 negara dan saya adalah sebagai ketua dan adminnya. Saya memberikan berbagai macam ide-ide kepada teman-teman di luar negeri yang mereka bekerja sebagai government official agar bersama-sama berdiskusi mencari solusi agar lewat dari pandemi ini. Dan yang keempat, saya menggagas ICCN bagaimana agar seluruh daerah-daerah ekonomi kreatif yang mengusung berbagai macam 17 subsektor itu bisa sama-sama memetakan apakah potensi daripada daerahnya sendiri, karena itu adalah merupakan bagian dari kerjasama daerah dan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mendukung ini. Dari pihak swasta sendiri wajib hukumnya untuk membuat bimbingan teknis kepada para UKM atau ekonomi kreatif agar bisa berdaya kembang dan bisa menjunjung bagaimana ekonomi daerah itu bisa mandiri dan efisien. Dan yang kelima, saya juga mengusung agar diadakannya Craft and Culture Festival tahunan yang dilakukan oleh Indonesia, karena Indonesia juga sebagai inisiator dan sudah menjadi resolusi di PBB yang berjudul Creative Year for Sustainable Development. Semoga Indonesia sebagai inisiator daripada Hari Tahun Ekonomi Kreatif Dunia yang akan dilaksanakan tahun 2021 akan menjadi momentum untuk menunjukkan Indonesia adalah merupakan negara yang mandiri dan negara yang kreatif dan bisa membangun bersama-sama. Seperti kita ketahui bersama, daerah maju, Indonesia maju. Mari bersama-sama, bersama kami DPD RI, bersama berjuang untuk daerah dan merealisasikan semua aspirasi masyarakat. Dengan kolaboratif government kita bisa melewati semua ini. Salam dari saya, Edrida Pulungan dari Sekjen DPD RI Indonesia. Terima kasih. Saya sangat senang sekali menulis dan mengumpulkan ide-ide saya terkait berbagai macam isu-isu daerah dan isu internasional. Karena DPD RI adalah juga merupakan bagian daripada lembaga negara yang juga harus memiliki diplomasi secara internasional. Saya pertama kali menulis di majalah Senator pada tahun 2015, di mana saya menulis tentang pasar bebas ASEAN. Bagaimana pentingnya sektor jasa dalam ASEAN, dan saya menuliskannya di sini karena saya mengira itu sangat penting untuk negara kita, bagaimana kita berproses menjadi satu negara yang peduli dengan kesejahteraan di daerah dan menuju dunia. Saya akan bukakan tulisan itu berjudul Tantangan dan Strategi
arus liberalisasi jasa dalam menghadapi masyarakat ekonomi 2015 yang saya tulis di tahun 2015. Kemudian pada masa pandemi saya juga menulis tentang diplomasi DPD RI, perancangan, pengawasan, dan implementasi Undang-Undang Ekonomi Kreatif Daerah, karena ini sangat penting dan saya tuliskan di sini menjadi bagian daripada renungan kita bersama bagaimana agar Indonesia bisa memajukan ekonomi kreatif daerah di masa pandemi. Dan ini adalah tulisan yang sangat bermakna. Silakan teman-teman bisa membaca Media Nusa sebagai bagian daripada majalah internal kita, Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kata. Kemudian di masa pandemi COVID-19 terkait judul ekses lokal, nasional, dan global, saya menulis diplomasi pemerintah Indonesia dalam kerjasama luar negeri dengan ASEAN dan G20 dalam menangani pandemi COVID-19. Kenapa itu perlu? Karena namanya konsep collaborative government. Lembaga legislator tidak bisa bekerja sendiri, mereka harus bekerja bersama dengan pemerintah dan semua lintas sektoral sehingga bisa melewati COVID ini. Dan di sini saya menganjurkan agar diperbanyak kerjasama bilateral antar parlemen dan multilateral. Semoga DPD RI menjadi bagian dari parlemen dunia dan bisa berjuang bersama-sama. Terima kasih. Selamat datang di kantor DPD RI. Kita akan melihat banyak bendera-bendera daerah di sini dengan semboyan dari motonya. Maluku Utara, Marimoimoni, Tuturu, Sumatera Selatan, Satu Teguh. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Nusa Tenggara Barat. Di sini akan kita lihat keragaman Indonesia karena DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih. Bagaimana menurut Bapak tentang kinerja DPD RI, Pak? Kalau kita lihat DPD RI ini adalah sebagai lembaga yang berasal dari daerah yang menjaga marwah dari kearifan lokal. Oleh karena itu, maka secara bersama-sama anggota DPD RI yang tertuang dalam alat kelengkapan, kemudian merumuskan suatu kebijakan, kita lihat di sini sedang bersama kan. Kemudian ini ada kerjasama luar negeri dalam rangka implementasi tentang kegiatan-kegiatan kerjasama luar negeri. Kemudian kita lihat ini juga sama sampai kepada bagaimana kearifan lokal itu kemudian menjadi core daripada DPD dalam menjaga stabilitas nasional. Oh, berarti sesuai dengan ide gagasan kita dalam anugerah Kemenpan RB bahwa kita mendukung ekonomi kreatif daerah ya Pak? Sangat sesuai. Wah, mantap sekali Pak. Salam dari DPD RI. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A.A. Lanyala Mahmud Matariti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudari Edrida Pulungan, MHI, yang telah lolos nominasi 10 besar Anugerah ASN kategori Future Leader. Semoga tetap semangat berkontribusi untuk negeri dan membawa nama DPD RI untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ray Donizar Munek, tepatnya Doni Munek, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dengan ini menyampaikan rasa bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian prestasi dari staf kami bernama Edrida Pulungan yang kami kenal sangat aktif dan betul-betul memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kapasitas, penguatan kelembagaan di bidang jurnalisme, di bidang jurnalistik, maupun berbagai media. Saya kenal baik dengan Edrida yang betul-betul sangat profesional dan pantas serta layak untuk menjadi the future leader yang dinominasikan sebagai ASN dari Menpan RB. Oleh karenanya, dan saya tahu persis bagaimana beliau berkontribusi di Singapura, saya tahu persis bagaimana beliau berkontribusi di Tiongkok dan seterusnya terhadap sebuah capaian kinerja yang demi membesarkan nama baik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sekali lagi, saya mendukung sepenuhnya dan memberikan apresiasi. Teruslah berkiprah dan teruslah berkarya serta bermanfaat bagi kebesaran bangsa dan negara pada umumnya dan khususnya bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada khususnya. Demikian, sekali lagi kami mohonkan dukungan pada teman-teman untuk memberikan apresiasi dan bangga kita kepada Edrida Pulungan. Lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Bahtiar, PLT Sekjen DPD RI.
mengucapkan selamat dan sukses kepada Edrida Pulungan sebagai nominator 10 besar kategori Future Leader Anugerah Kemenpan RB 2020. Semoga lolos 3 besar dan membawa nama baik Sekjen DPD RI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalnya sebagai perempuan yang punya talenta sangat baik, penulis puisi, sudah menghasilkan buku puisi, dan dia juga sangat baik di bidang akademik. Maka ketika saya dikabari bahwa Edrida menjadi salah satu dari 10 kandidat pemenang Anugerah ASN 2020 kategori Future Leader, saya tidak begitu heran. Karena memang menurut saya Edrida layak masuk 10 besar, bahkan dia layak menjadi juaranya. Selamat dan semangat buat adik saya Edrida Pulungan. Saya jarang sekali menemukan birokrat muda di salah satu institusi pemerintah itu aktif di banyak diskusi, kemudian terlibat aktif dalam banyak wacana. Salah satunya yang saya lihat aktif itu adalah saudari Edrida Pulungan, dan saya melihat ada potensi kepemimpinan, terutama kepemimpinan perempuan. Kita butuh perempuan-perempuan birokrat yang hebat gitu, dan memang mereka harus diberikan kesempatan sebagai future leader birokrasi kita. Selamat untuk Edrida Pulungan yang terpilih 10 besar ASN Teladan tahun 2020 ya, untuk kategori Future Leader. Wah, ini sih pas banget ya, karena Edrida ini merupakan salah satu orang yang saya kenal dari sejak kuliah S2 itu sangat rajin dan konsisten semangatnya. Selamat Edrida. Dengan leadership, inisiatif serta talenta yang dimilikinya, saya percaya Bu Edrida Pulungan akan berperan sebagai pemimpin perempuan inspiratif di masa depan sesuai dengan profesionalitas serta kesungguhan yang dimilikinya. Mengucapkan selamat atas terpilihnya Edrida Pulungan sebagai salah satu nominasi ASN terbaik kategori Future Leader. Semoga Edrida selalu tetap semangat dan sukses dalam meraih semua impian, dan semoga menjadi pemenang nomor 1. All the best. Edrida, congratulations. You are one more step closer to the award. I'm so proud of you. Keep going, you can do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk saudara Edrida Pulungan telah masuk ke 10 besar dan menuju 3 besar nominasi Menpan RB dalam kategori Future Leader. Semangat terus dan semoga bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Maju terus Edrida Pulungan menuju Indonesia maju. Adigana bangsa. Aku berada pada peradaban lama, kembali ke masa depan, mencari jalan. Di manakah manusia-manusia unggul itu yang berjuang membawa nama harum negerinya? Di manakah kerja dan etos yang luar biasa itu bisa membawa nama bangsa ke pentas dunia? Adigana, manusia unggul di antara yang unggul, tidak bisa dicetak dalam ribuan abad. Namun dengan semangat yang hebat, Adigana akan menjadi pengharapan kita semua. Menjadi manusia unggul di negeri yang unggul, penuh dengan kearifan lokal dan penuh peradaban insan. Edrida Pulungan dari Gedung DPD DPR MPR RI Senayan, Jakarta untuk Indonesia. Dukung kami dalam anugerah Kemenpan RB Future Leader ASN